DPR ke Yasona, kalau cuma langgar PSBB, kenapa Bahar Smith dipindah ke Nusa Kambangan? Anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mencecar Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, terkait penangkapan kembali dan pemindahan Bahar bin Smith ke Lapas Kelas 1 Batu, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dia mempertanyakan alasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kemenkumham menangkap kembali terpidana kasus penganiayaan anak itu setelah mendapat asimilasi. Kalau pidato Bahar saya juga ikuti, saya pikir itu masih dalam kritikan. Kami DPR juga termasuk bagian yang dikritik, masih bisa terima kritikan tersebut. Dikatakan kami pejabat negara tidak berkorban untuk rakyat, tapi mengorbankan rakyat. Menurut kami, itu masukan supaya kami bisa lebih banyak bekerja untuk rakyat, ucap Habibur Rahman dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Menkumham di Kompleks Parlemen, Senin 22 Juni. Politikus Partai Gerindra itu lalu menyoroti dari Ditjenpas Kemenkumham yang mengklaim Bahar melakukan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bahar dianggap telah mengumpulkan banyak orang. Kalau PSBB dipersoalkan, banyak sekali yang melanggar PSBB tapi cuma dapat peringatan, ucap dia. Hal serupa disampaikan anggota Komisi 3 DPR, Abu Bakar Al-Habsyi. Ia mempertanyakan penangkapan kembali dan pemindahan Bahar ke Lapas Nusa Kambangan. Menurut dia, tak masuk akal jika hanya melanggar PSBB dan dimasukkan ke Lapas Nusa Kambangan yang notabene penjara keamanan tingkat tinggi di Indonesia. Saya mendapat banyak pertanyaan dari tokoh dan anggota masyarakat apa sebenarnya sebab Bahar bin Smith itu ditangkap kembali. Apakah memang karena pelanggaran PSBB? Yang kemudian jadi pertanyaan juga, apakah karena pelanggaran PSBB itu Bahar kemudian harus masuk ke lapas maksimum security di Nusa Kambangan, ucap Abu Bakar. Bahar sebenarnya sudah bebas bersyarat dari Lapas Pondok Rajek, Bogor pada 16 Mei 2020. Ia bebas melalui program asimilasi atas hukuman 3 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap 2 remaja. Usai bebas, Bahar langsung ke pondok pesantren Tajul Aliwiyin di Kampung Kemang. Kedatangan Bahar itu disambut meriah banyak orang, terutama santri belajar di pondok itu. Mereka menyambut Bahar tanpa menghiraukan physical distancing. Selang beberapa hari, Bahar kembali ditangkap dan dikirim ke Nusa Kambangan.